Dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo Islam. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu dakwah ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non-muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rungokno tenan, ben para pangeran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non-muslim, yang 500 muslim. Enggak, hukum demokrasi, enggak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang enggak soleh, ini papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 kira Mas? Gak iso mesti matematika dene. Piro Kang 500 kali 10? 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok anaknya mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang kafir. Gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kabeh haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Congke nak nikah golek cah wedok sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau akeh-akehan anak. Janding anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake loro. Ning perapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam. Semua orang ngidul ya. Sehingga kok ning warung dibagi wong Islam. Harus saja sing wong kafir ning warung iku loro, sing wong Islam 10. Akhirnya maca selawat ya tenang, ben ndi ben masjid, ben ndi ben ngaji, tenang ae. Tapi nak walian sing kafir 20, sing Islam loro, apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Kan bingung ya. Nah, di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan cung kowe anak sing lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam kabeh anake tetep akeh lah akhirnya pengangguran akeh kan lah iku jenenge wong sing ora ora usul fikih wis ngajine wis ora nganggo usul dadi nek nganggo usul fikih konteksnya seperti itu cara pandangnya seperti itu mulane adinu aklun waladina liman la aklala sugih nggih ngoten padha kowe kudu wajib sugih bandingannya seperti itu ada non muslim 500 wong Islam 500 sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam sholatnya enggak boleh nih. Tapi nawalian sing sugih Islam wajib sholat. Sing ra sholat ra untuk pekerjaan kan bingung kabeh. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam itu dinalar iku mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainnya menjadi halal, tetap sangka donyane wong kafir haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Ojo terus kowe nyolong saiki mboten angsal tetep nyolong. Itu tidak fair karena mendapatkannya. Lah saiki nggih sami. Donyane Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa yo halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun yo haram mergo fungsine dadi kurang ajar. Wah kada. Paham ya terus sampean ora usah janggal kenapa ada apa tadi? Napa jenenge harta rampasan terus wonten amat. Di bojo akeh nggih ngoten sami mawon logikane. Kalau ada 4 perempuan dibina orang soleh, berarti Anda membina orang lebih banyak. Bina 1 saja baik, apalagi bina 4. Asal mampu loh. Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh, berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nah dibina orang soleh, berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya ojo tambah sitok ucul sito lah, nah itu rasido papat Kang. Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal rawani nglakoni ora usah masalah, itu urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya, nggih tahu. Nah hikmah tahu logikanya, oke gak janggal sampai kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai ulama hanya punya kepentingan satu, orang itu tidak janggal dengan nabinya. Kalau bolak-balik matur teng ngaji teng mriki, saya masih ingat betul. Dulu ketika Agim poligami dan akhirnya jatuh, itu sebetulnya enggak masalah karena hanya seorang Agim, itu urusan beliau lah. Enggak masalah urusan masing-masing. Yang menjadi masalah kemudian ada satu
ada satu media nasional yang terus menyorot tentang jeleknya dan nggak menyebut Agim lagi. Poligami itu buruk, bukti hiperseks, menterlantarkan istri pertama digugat. Semua penulis begitu. Nah itu terselip supaya orang janggal dengan poligami. Nah wis janggal be poligami, ben janggal be Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita anti. Sebenarnya kalau orang janggal sama Agim pribadi, janggal sama saya, janggal sama Mustafa itu gak apa-apa. Tapi kalau orang Islam dilatih janggal sama poligami, kemudian janggal sama nabinya. Nah ulama itu punya tugas supaya memaklumatkan itu, bahwa itu rasional. Karena kalau jumlah orang Islam banyak lebih baik, orang soleh banyak lebih baik.